Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Alfi. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Biasa, Bu Alfi. Seperti kita tahu, kita kan akan melaksanakan observasi. Jadi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal dulu, Bu Alfi, terkait kesiapan Bu Alfi sebelum melaksanakan observasi. Boleh, Bu? Boleh sekali. Izin ya, Bu. Ya. Baik, Bu Alfi. Yang pertama itu tujuan apa? Tujuan pembelajaran yang sudah Bu Alfi rumuskan untuk observasi nanti seperti apa? Kalau dalam pembelajaran kali ini, saya mempunyai tujuan pembelajaran adalah setelah siswa berdiskusi di mana kelompoknya siswa itu mampu membuat gambar lingkaran dan kemudian mampu membuat unsur-unsur. Jadi gambar lingkaran disertai dengan unsur-unsurnya dan letaknya itu dengan Menarik sekali ya Bu Alfi. Berarti nanti anak akan menggunakan jangka gitu ya, menggambar lingkarannya. Baik, Bu Alfi. Lalu untuk area pengembangan yang Bu Alfi ingin kembangkan dari pembelajaran Bu Alfi itu apa? Pertama, saya karakteristik anak agar mereka bisa bekerja sama dalam kelompoknya. Jadi kaitannya tentunya dengan KST ya, tadi tentang pengembangan dirinya, kesadaran diri, emosionalnya, kemudian bagaimana dia bisa bertanggung jawab membuat keputusan, berrelasi dengan teman-temannya. Nah, itu terdapat dalam nanti LK-nya itu saya buat supaya memantik rasa ingin tahunya sehingga muncullah anak aku menjadi ingin tahu karakteristik yang saya ingin banget itu mereka rasa ingin tahu mereka sehingga mereka mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik. Menarik sekali Bu Alfi. Baik, untuk selanjutnya media rancangan Bu Alfi, maaf. Rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas itu seperti apa? Baik dari strategi, model maupun metode. Dari strategi saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya fokusnya pada diferensiasi konten dan proses. Jadi maksudnya kan di dalam kelas itu pasti ada siswa yang salah satu diskusi, jadi dia bisa dengan menonton video walaupun unsur lingkaran, tapi kan kita bisa memberikan dalam bentuk video. Yang kedua dengan bentuk gambar misalnya, dan nantinya pun hasilnya atau materi yang saya ajar pun akan berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk Metodenya metode diskusi, ceramah tentunya, dan tanya jawab. Baik Bu Alfi. Modelnya pembelajaran cooperative learning karena ada kerja kelompok. Baik Bu Alfi. Lalu medianya sendiri bagaimana Bu Alfi? Apa yang Bu Alfi siapkan? Saya siapkan tentunya adalah video bagaimana membuat lingkaran dengan tepat, unsurnya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat alat peraga, jadi saya buat lingkaran dari gabus, kemudian disitu saya buatkan unsur-unsurnya menggunakan kertas warna-warni, menggunakan dengan warna supaya menarik untuk media dan peraga. Kemudian saya juga membuat PPT, tapi menggunakan supaya lebih menarik. Tapi ya, Kita sudah sering menggunakan lagu. Oh iya, Lingkaran, karena kan kalau dengan lagu mereka lebih mudah hafal. Menarik sekali Bu Alfi. Untuk selanjutnya kapan itu akan dilaksanakan Bu Alfi? Jadwalnya sudah Insya hari Senin saya mengajar di kelas 6A di jam pertama, nanti Senin tanggal 14 Oktober 2024. Bu Alfi, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Saya juga dari tadi paparan Bu Alfi, saya tidak sabar untuk menyaksikan sendiri nanti bagaimana pembelajaran yang Bu Alfi tampilkan. Semoga sukses Bu Alfi. Ya, sama-sama, terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Luar biasa. Semangat ya Bu. Kita sudah seharian ya dari pagi ngajar. Bu Alfi, Senin kemarin kan saya sudah mengobservasi Ibu ya di kelas gitu ya. Hari ini saya ingin melakukan dialog pasca observasi Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin cukup puas melihatkan kondisi siswa belajar
saya sudah memuaskan. Cuma sebagai guru saya mengevaluasi diri saya sendiri, tentunya masih banyak kekurangan. Jadi nanti kita akan saya tingkatkan kemudian Ya, betul ya, karena memang kita sebagai manusia pasti kekurangan ya, tapi bukan berarti kita tidak ingin terus memperbaiki ya. Selanjutnya Bu Afi merasakan kendala nggak saat kemarin pembelajaran? Ya, itu yang saya tadi bilang, kekurangan saya merasa kurang dalam membagikan. Jadi siswa pada saat kerja kelompok itu ada siswa yang tidak ikut bekerja. Jadi siswa itu hanya dia memperhatikan bekerja bersama teman-teman. Ini membuat saya nantinya tidak akan dapat apa-apa karena dia hanya mengikuti instruksi dari teman. Dengan saya sebenarnya siswa itu bekerja bersama-sama karena saya ingin mengetahukan KSS siswanya dari dari relasi dengan temannya. Tapi ternyata ada beberapa siswa yang pasif sehingga walaupun hasilnya selesai tapi ada siswa-siswa yang menurut saya pasif. Ya, memang ya, karena namanya kelas pasti saja kita mengalami hal seperti itu ya Bu ya. Baik, terus selanjutnya ada yang perlu ditingkatkan nggak dari pembelajaran kemarin? Saya perlu tingkatkan nanti ketika saya mengadakan pembelajaran saya akan memetakan siswa memberikan tugas. Setiap kelompok itu setiap siswanya harus diberikan tugas. Biarkan mereka nanti memilih, ada ketua kelompoknya itu. Biarkan mereka memilih si A tugasnya misalnya menulis, si B menjadi jawaban nomor 1, si C menjadi jawaban nomor 2, sehingga tidak ada siswa yang diam saja. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuannya, karena kan kemampuan itu berbeda-beda. Kalau memang dia bisa mencari jawaban di handphone di Google, biarkan mereka cari juga. Kalau misalnya dia bisa dengan berpikir jadi bisa langsung menulis jawaban, biarkan dia. Nah, saya sebenarnya akan memetakan tugas kepada para siswa agar semuanya bisa menulis jawaban. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan siswanya ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya rencana kedepannya bagaimana Bu? Saya tentunya nanti bisa pembelajaran akan melaksanakan asesmen awal. Dan itu yang awal tidak saya lakukan sehingga kelompoknya tidak heterogen ya, menyebabkan banyak anak yang pasif. Jadi nanti kedepannya sebelum pembelajaran saya akan melakukan asesmen awal sehingga nanti siswa bisa masuk kelompok secara heterogen dan siswa bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan sekali Bu ya, dari semua yang tadi bisa nggak Ibu rangkum komitmen Bu Alvin yang kedepannya seperti apa? Tentunya saya kedepannya menjadi ibu yang profesional, yang tidak adil pada siswa. Saya sebenarnya ingin adil, sehingga saya harus banyak belajar, saya ya harus banyak mengikuti di kelas supaya nanti kedepannya model pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak juga bervariasi, sehingga mereka bisa bahagia, happy dan senang bertemu. Masya Allah, keren sekali ya Bu. Mudah-mudahan komitmen tersebut bisa terlaksana dengan baik ya, agar satuan pendidikan kita juga semakin maju. Terima kasih Bu Alfi ya, sudah sangat baik. Saya juga sebagai observer mohon maaf jika ada kekurangan ya tentang belajar semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.